Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4 semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, nah pada pembelajaran tema kita akan melanjutkan tema 2 ya, subtema 1 ya nak ya. Dimulai dari halaman 73 buku pena 4A-nya. Silahkan nantinya anak-anak ibu semua simak videonya sambil dilihat buku pembelajarannya. Oke, tetap semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita zikir pagi dan berdoa sebelum belajar ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran yang pertama, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Kira-kira apa ya energi yang paling besar yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Nah, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Selain itu, manfaat matahari di dalam agama kita adalah sebagai tanda masuknya waktu sholat. Salah satu contohnya adalah ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut, artinya waktu sholat asar telah masuk. Maka bergegaslah untuk menunaikan sholat asar. Nah, berikut ini adalah contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nah, kemudian manfaatnya matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, begitu sangat banyak ya manfaat matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apalagi ya manfaat dari sumber energi matahari? Nah, berikut ini juga salah satu manfaat matahari. Nah, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, seperti terlihat di gambar ya, energi panas matahari bisa juga dimanfaatkan oleh nelayan dalam proses pengeringan ikan. Nah, kemudian cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Nah, kemudian cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan ini juga nantinya akan bermanfaat untuk kita karena fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup. Kemudian manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, berikut adalah matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, contohnya seperti terlihat di gambar ya nak. Nah, inilah beberapa manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, ini terdapat pada buku Bupena 4A halaman 73. Selanjutnya lihat bukunya di halaman 74, yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas.
Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Silahkan anak-anak ibu lihat bukunya di halaman 75, yaitu ada teks tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Berikut adalah proses pengolahan dari minyak bumi. Nah, masih di halaman 75 ya, Nak. Nah, berikut adalah proses pengolahan minyak bumi. Nah, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, sisa dari hasil pengolahan minyak bumi itu dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, terlihat seperti gambar di samping. Nah, ada berupa aspal, plastik, dan parafin. Nah, kemudian kita akan membuat teks tersebut menjadi dalam bentuk peta pikiran. Nah, seperti berikut. Judul teks bacaannya adalah minyak bumi. Nah, peta pikiran yang pertama adalah asal dari minyak bumi. Kemudian cara memperoleh minyak bumi. Nah, yang ketiga itu adalah hasil olahan minyak bumi. Kita buat dalam bentuk petanya seperti berikut ya. Nah, hasil olahan minyak bumi itu ada bahan bakar, parafin, kemudian ada plastik, nah kemudian aspal. Itu tadi adalah sisa hasil pengolahan minyak bumi. Kita lanjut ke muatan IPS tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan anak-anak ibu lihat buku Bu Pena 4A-nya di halaman 76. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Salah satu contohnya untuk kolase, itu kerajinan. Nah, kemudian muatan SBDP. Pembelajaran yang kedua yaitu tinggi dan rendahnya nada. Ini di halaman 77 ya, buku Bu Pena 4A. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada terdapat ada nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, lihat di halaman 77 ya. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Nah, terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah sampai nada yang tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Seperti contoh di gambar ya, itu merupakan not angka. Nah, berikut kita akan melihat urutan tinggi rendah nada. Nah, di halaman 77 buku Bu Pena 4A. Nah, mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, berikut adalah gambar dari tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Kemudian urutan tinggi rendah nada disebut dengan tangga nada, seperti di gambar ya. Kemudian nada yang tinggi menunjukkan suara kita itu semakin tinggi. Ibu contohkan tangga nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, berikut kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, muatan PPKN. Ini di halaman 78 ya, Nak. Hak dan kewajiban di dalam masyarakat.
Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Kira-kira apa saja ya contoh hak yang dapat diperoleh oleh manusia? Nah, berikut adalah contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Nah, yang pertama adalah hak manusia mendapatkan air yang bersih. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Nah, yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berikut adalah contoh dari kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, yang pertama, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ketika kewajiban sudah kita jalankan, insya Allah hak akan kita dapatkan. Baiklah, anak-anak hebat, kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang ketiga, yaitu muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Silahkan anak-anak ibu lihat bukunya halaman 80. Perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Baiklah, sampai di sini dulu materi tema kita pada hari ini, yaitu subtema 1, pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran yang ketiga di tema 2. Jika Anda tidak paham, boleh bertanya ke wali kelasnya masing-masing ya, Nak. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, semoga Allah melindungi kita semua. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.